Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil haqq wa ja'alahu sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus Takmir Masjid Al-Arqam yang tercinta. Alhamdulillah pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberikan peluang Allah SWT silaturahim dan sekaligus taklim. Mudah-mudahan bisa menambah bobot berat amalan kita kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, topik yang kita angkat pada kajian ini adalah sempurnakan saum dengan investasi abadi. Kok pakai kata sempurnakan? Saya gunakan itu karena Ahad ini kita sudah memasuki etape yang ketiga, ibarat orang balap sepeda. Tinggal satu etape lagi. Bisakah kita memperoleh nilai maksimal? Maka tentu harus dengan usaha yang keras untuk menyempurnakannya. Marilah kita raih semaksimal mungkin pahala yang sudah ditawarkan oleh Allah sebagai tanda kasih sayang Rahman dan Rahim kita, Allah SWT kepada kita semuanya. Melalui Ramadan yang penuh berkah dan hujan pahala ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan investasi memang kita ingin apa yang sudah kita peroleh ini menjadi investasi kita, simpanan kita pada yaumul qiyamah. Karena ketika orang mati, kan yang mengiringkan hanya tiga. Satu, keluarganya, yang kedua, hartanya, yang ketiga, amalnya. Keduanya pulang. Harta walaupun hanya jarit digawa mulih. Jarite mboten melu dikependem. Padahal mung jarit mbok ben go kemul. Tapi tetap dibawa pulang. Keluarga, apalagi saudara-saudaranya, belum selesai saja sudah ngitar kembali ke rumah masing-masing. Duanya pulang. Yang tetap menemani hanya satu, amalnya. Investasi yang sudah selama hidup itu dilakukan, itu yang akan tinggal berapa hari, Bu? Pinten, Bu? 8 hari. Oke. Mau dalu rak sampun tanggal 23 ya? Gitu? 7 hari berarti, Bu. Meh bodoh. Baik, tidak usah dihitung saja sampai sendiri kok. Dan etape terakhir ini Allah berikan hadiah istimewa kepada kita semuanya yang namanya Lailatul Qadar.
yang harus kita cari supaya kita memperolehnya. Namun mari kita kembali kepada topik tadi, bahwa tujuan puasa yang pokok adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian semuanya menjadi orang-orang bertakwa. Artinya Allah perintahkan kepada kita melalui salah satu sistem ibadahnya yang sangat panjang ini, 1 bulan, kita harus bisa melestarikan ketakwaan selama 11 bulan ke depan. Itu. Dados kula panjenengan sedaya siang sebulan menika kedah kangge sangu 11 bulan ingkang badhe dateng. Jangan luntur ketakwaannya. Kekuatan imannya, kesemangatan beramalnya, jangan luntur di tengah jalan selama 11 bulan. Angel nopo gampil? Gampil nopo angel? Wah ya abot nggih. Abot pancen. Berat. Surga itu memang sesuatu yang berat. Karena manusia itu cenderung kepada kekinian yang sekarang yang istilahnya instan-instan. Maka sekali lagi, mari kita berlatih bersama. Tinggal etapa terakhir, kita harus coba. Kepingin untuk Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid ini, awrat atau enteng Pak? Awrat atau enteng? Abot, berat. Yo adem. Kecuali kalau hanya pindah ke masjid terus ngelingkar saja. Enteng. Sama dengan tidur di rumah. Tapi kalau di masjid bibirnya tidak pernah pray, bergerak terus, bergerak tapi zikir non jauh, baca Al-Quran, zikir. Hitungannya bukan sekian ratus, sekian ribu, bukan, tapi sekian jam. Sampai masa sahur kan berat. Karena kodratnya bibir itu umumnya untuk blekuduk. Itu kok zikir berat banget. Betul. Maka bibir ini harus dilatih, dipaksa. Dan sekali lagi, bibir harus dipaksa untuk mudah melafalkan asma-asma Allah. Sanjungan kepada Allah. Cari keridhaan kepada Allah. Haji paksa ini nonton. Saya juga non-jauh tidak hanya ngomongi saja kepada jenengan, saya sudah terus melatih diri untuk maksa bibir. Ayo begitu starter mobil harus terus sampai tempat zikir terus. Harus saya paksa. Nek mboten non-jauh meneng. Apalagi kalau yang disetel itu bukan murotal, malah musik, ya paling-paling yang ini. Carunya tadi. Kelakuan menungso itu seperti itu. Nek koniling Gusti Allah niku angele pol-pol. Abot. Karena la'allakum tattaqun ini sekali lagi saya tegaskan harus menjadi modal untuk 11 bulan yang akan datang. Melestarikan ketakwaan yang sudah kita berlatih bersama-sama selama 1 bulan. Tentu masing-masing orang mempunyai bagiannya masing-masing sesuai dengan seberapa dia berjuang. Jihad lisan, lambene dilatih tidak okeh ngomong, tapi okeh oleh zikir. Itu perjuangan. Abad non jauh. Seperti ketika orang wukuf di Arafah non jauh, itu jihad lisan. Biasanya zikir paling-paling 5 menit, seperempat jam tuntas. Ini harus setengah dino, zuhur sampai maghrib. Maka banyak orang yang wukuf di sana non jauh. Begitu selesai, hitungannya 100-200, leren, terus belepuduk dengan temannya. Sampai maghrib. Maka KPIH ke Ma'rofah menekankan, ayo lambene diajari gerak terus, zikir terus, sampai maghrib. Kecuali kalau sedang ke belakang.
Karena kalau tidak dipaksa ini non-jauh, kecenderungannya hanya ngobrol yang tidak ada gunanya. Nah, itu yang namanya la'allakum tattaqun. Kalau kita petani, ketakwaan itu mengandung 3 dimensi. Yang pertama, dimensi keimanan. Seorang muttaqin pasti sudah orang yang kuat imannya. Maka kita bisa merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 177. Yang di sana itu disebutkan secara rinci. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Bukan orang yang menghadap ke timur, ke barat, tetapi orang yang beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, para nabi, dan ya kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Itu yang tersebut di dalam Al-Baqarah 177. Nilai-nilai keimanan, iman kepada Allah itu sampai kepada tataran kesadaran bahwa Allah melihat kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah tahu gerak batin kita, sedang rasani masih di hati saja Allah sudah tahu, sudah mendengar. Coba, kesadaran itu kan butuh pelatihan yang panjang. Tidak bisa 1-2 tahun, sampai kaki-kaki harus dilatih nonjak. Sehingga tidak lagi sempat untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Itu orang yang muttaqin betul-betul. Karena keimanannya ini. Imannya kepada Allah membimbing dia untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika orang sudah yakin bahwa Allah sebagai Rabb-nya, maka kemudian dia harus lurus. Mengagumi apa yang sudah diyakini itu. Saya pernah bercerita di pengajian ini juga, mungkin masih kelingan, seorang anak santri yang punya kecerdasan luar biasa dan ketaatan luar biasa terhadap agama yang diyakininya, agama Islam. Siapa namanya? Tasikemutan? Sulamon Klalen kok. Anak ini SMA sekali. Maka ayahnya karena pinternya anak ini dan ketaatannya, ia dipondokkan, dititipkan pada santri yang besar, yang terkenal. Sehingga dalam penampilannya jadi kemeren oleh santri-santri yang lain. Pak Kiai mesti beda-bedake antara saya dengan dia. Pak Kiai sangat sayang kepada dia, tidak kepada kita ini. Kemudian ada 8 orang, ada 8 anak santri yang ditimbali, 9 dengan santri yang istimewa ini. Kok kalian tuh ya jenengi? Saya berikan kepadamu pisau 9 biji, kemudian seekor burung pipit masing-masing anak. Anda semuanya, saya sudah tahu. Berkata bahwa saya ini pilih kasih, tidak adil. Saya lebih mencintai, lebih senang kepada si fulan itu. Sekarang Anda 9 ini, pergilah cari tempat yang paling aman, yang merasa kamu tidak dilihat oleh siapapun.
Setelah merasa itu, sembelihlah manukmu itu, manuk tenan iki bunuh. Manuk. Sembelihlah manuk. Walhasil 9 anak ini pergi semuanya mencari tempat masing-masing. Ini yang pertama sudah merasa aman, ora ono sapa-sapa. Sampai ke 8 anak selesai semuanya. Hanya satu yang tidak bisa. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Dawe kiai, aku kudu nyembelih manuk iki yen ora ono sapa-sapa. Padahal dimanapun ono sapa-sapa, ono Gusti Allah. Saya dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Perintah ini tidak bisa saya laksanakan. Maka yang 8 sudah pulang duluan, wis rampung, cepet temen. Angga untuk perintah dawuh Bapak niku, Pak Kiai gampil kok nyembelih. Nalika iso ora ana sapa-sapa, ampun rampung. Lah yang satu mana? Mboten kertos niku ngilen durung mengkok ngidul. Kemudian datang. Manu isih urip, cacit-cacit belum disembelih. Loh, iki kancamu wis beres tugasnya lah kok seliramu isih utuh, manu isih urip. Kiai pangapunten, dawuh panjenengan boten saged kula lampahi sebab kula teng pundi mawon rumaos dipun presani Gusti Allah. Padahal panjenengan dawuh supados kula nyembelih manuk menika nalika kula ngraos mboten wonten ingkang semerep kula. Gusti Allah semerep terus Kiai. Nah, Kiai rungokke Kiai sing cah 8 ki. Kowe priye mau ora rumangsa Gusti Allah? Oh ya lalen. Lalen karo Gusti Allah. Jadi dari 9 anak ini yang rumangsa dipresani Gusti Allah hanya satu. Kira-kira kalau panjenengan termasuk sing kelalen apa sing kelingan? Kerep-kerepe kerep kelali. Ya itulah kualitas iman kita. Maka Ramadan ini untuk mendidik ke sana. Lalakum tatakun itu. Keimanan yang 5 tadi itu. Sehingga kita semuanya paling tidak lebih dominan kebaikannya daripada keburukannya. Itu sudah aman kita insya Allah. Sebab besok akan ditimbang amal kita ini di sing luwih apot. Apakah yang amal solehnya atau amal kejahatannya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini amal kita menjadi lebih berat. Allahumma amin. Amin ngono to. Ini amin kok apa temen. Nah, itu sisi keimanan dari bentuk ketakwaan. Mari kita lihat pula, ini tidak usah saya terangkan semuanya, karena iman kepada hari akhir itu lebih berat lagi non jauh. Masya Allah, kalau kita belajar tentang akhirat, printing kita ini. Apalagi sering orang tidak memperhatikan akhirat ini karena kepingin apa yang sedang dinikmati itu tidak lepas. Kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga kita sering melupakan akhirat hanya karena 2 hal. Maka Allah ingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong mukmin kabeh aja pisan sliramu nganti lali marang akhirat, marang Allah mergo bondo lan anak. Harta sering membuat kita lupa akhirat, lupa kepada Allah. Maka akhirat selalu ditempatkan setelah Allah. Allah, kemudian yaumul akhir, hari akhir. Karena ini berkait. Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang pada hari akhir. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum
Wa in asatum falah. Sing apik ya menerima yang baik, kebaikan, surga, jannatun na'im. Yang buruk, banyak dosa, ya bencana, neraka, naudzubillah. Maka tidak bisa kita hidup ini semaunya tanpa ada pengendali. Nah, saum ini juga sebagai pengendali hawa nafsu kita dalam hal-hal yang bersifat keduniaan. Jangan sampai kita lupa kepada Allah hari akhir karena kami dunyanen. Saking senenge dunya disebut kami dunyanen. Saking senenge duit disebut kami mata duitan. Mata duitan. Mata duitan itu yang sakit bukan matanya tetapi hatinya. Karena senang kepada duit. Maka ketika orang kecandak penyakit mata duitan, mbok diobatke ke dokter spesialis mata, ya ora mari. Wong yang sakit itu hatinya. Baik. Nah, baik kita cepat saja. Yang kedua, unsur ataupun dimensi yang kedua daripada takwa adalah keimanan, keislaman. Itu ditandai dengan sholah. Wa yuqimunas sholah. Wa yu'tunaz zakah. Itu tanda-tanda seorang mukmin sudah tunduk kepada aturan Allah ketika dia melaksanakan yang diperintah Allah. Termasuk saum kita ini adalah tanda-tanda keislaman. Maka disebutkan rukun Islam itu kita semuanya sudah hafal, anak kita, cucu kita yang TK saja sudah hafal rukun Islam. Malah orang tua mbiyen non jauh Bapak Ibu, kalau ngaji rukun Islam itu dibuat lagu-lagu. Utawi rukune Islam iku ana 5 perkara. Itu orang-orang dulu cara menghafalkan ulangan agama itu dengan di lagu. Sekarang orang rasa seneng ngaji kok nganggo lagu-lagu nonton. Padahal itu memudahkan, gampang ke ngapal ke. Jadi orang Islam yang belum sholat non-jawu, itu berarti belum sepenuhnya taslim kepada Allah. Masuk kepada Islam secara sempurna. Padahal Allah dawuh udkhulu fis-silmi kaffah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Kalian masuk kepada Islam itu secara sempurna. Keseluruhan, jangan dipilih-pilih. Kalau kita akan menjadi muslim yang baik. Wonten boten tiyang sing ngaku muslim, mukmin, ning salate tasih blang-blong, wonten boten? Kathah tasih. Mungkin nggih umpamane kok wonten sensus salat. Sensus salat. Nun jauh. Memang ini janjane perlu diteliti kalau kita ingin dakwah sampai kepada orang yang belum sholat tenan. Sensus poso. Nah sekarang ini non jauh. Kalau penjenengan masuk ke pasar ada warung di sana, sikil pirang-pirang ketok saka klambune ditutupi ning sikile pirang-pirang ketok, berarti kan orang penuh di warung itu. Tutup warung itu hanya 1 atau 2 hari. Hari ketiga sudah buka dan sudah mulai ramai lagi. Terang-terangan. Nah, kalau sudah seperti ini suasananya, kapan Islam ini dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh? Sementara umur terus bertambah, maka berulang kali saya katakan, Bapak Ibu,
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena cucu-cucu kita yang umur 5 tahun saja sudah kuat poso. 5 tahun TK. Belum selesai TK ndol napa niku? Nggih. Sudah bisa puasa, sudah betah puasa, disuruh batal saja enggak mau, itu cucu saya nonton. Senang sekali ketika berbuka. 5 tahun, masih kecil sekali. Dulu ketika saya masih kecil, Masya Allah, bocah apa mana 5 tahun, saya tahun saja. Oke, sing ora poso. Nah, sekarang ternyata juga masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa, padahal sudah eketan tahun. Oleh karenanya, saum termasuk ini bagian daripada rukun Islam. Yang ini harus menjadi keprihatinan kita semuanya ketika masih ada tetangga kita yang belum bersaum, belum berpuasa. Itu kewajiban kita. Monggo carane bagaimana supaya sadar puasa, sadar sholat, apalagi sadar zakat. Luwih abot meneh nonja. Nek wis jenenge ngetokke bondo, ya Allah ya Rabbi, abote pol-polan. Padahal non sewu, Al-Quran banyak sekali perintah kepada kita untuk infak, sodako, zakat. Banyak ayat-ayat, nanti akan sampai itu. Zakat itu wajib, janjane ya mung 2,5%. Kalau yang berpenghasilan sebagai ASN, pegawai negeri katakanlah, atau pokoknya hasil kerja tiap bulan, kalau sudah mencapai 6 juta gaji, wajib zakat 2,5%. Kan sedikit sekali. Wong kalau gajinya sudah mencapai 88 juta saja, hitungan 8 berapa ya? Itu hanya duanya sekitar 175.000, 185.000. Gaji 8 juta. Setahun. Betul, Mbak? Betul. Sapi pun. 88 juta dibagi 40. Nah, intinya non sewu. Monggo kita bangun kesadaran berislam yang sungguh-sungguh. Udkhulu fisilmi kafah. Karena itu semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Seberapa kita bisa mencapainya? Sholat kita bagaimana? Saum kita bagaimana? Sedekah kita seberapa? Itu akan dihimpun oleh Allah. Yang besok akan diperlihatkan kilo lehmu ngumpul ke amal selama hidup. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang beramal sekecil apapun pasti akan Allah tunjukkan sehingga kita melihat jebulane sempu akeh ganjarane. Sebab aku seneng plengah-plengeh. Amung mesem sedekah coba apa ora nyenengke. Oleh karena itu jadilah orang yang plengah, seneng mesem. Ramah itu nilainya tinggi sekali. Itu akhlak. Ramah, senang bergaul, senang menolong dan sebagainya. Semuanya itu jadi investasi bagi kita semuanya. Itu bukti keislaman kita.
Oleh karenanya di dalam surah Al-Baqarah nun sewu, kalau ketakwaan dalam masalah sedekah itu seperti dibuat oleh Allah bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam Al-Baqarah ayat 3 hanya dengan kata-kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya mereka berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka sedikit mimma, sedikit apa yang sudah Allah berikan kepada mereka untuk diinfakkan sedikit. Tetapi pada Al-Baqarah ayat 177 ini non sewu ditingkatkan kualitas sedekahnya dengan kata-kata wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banisabil. Dipilih yang akan diberikan kepada orang lain, terutama keluarga, anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, dan orang-orang ke jalan Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dipilih. Artinya tidak sembarang rupiah, tapi rupiah yang paling baik. Bukan sembarang baju yang akan kita lungsurkan, dipilih baju yang masih baik. Kan itu namanya meningkat non sewu, meningkat. Dari sedikit kemudian ada pilihan. Berulang kali saya katakan di saku kita ini ono abange, ono birune, ono ijone, ono sing isih kenceng, melenis, atusan biasanya, sing lungset banget, 2000-an, 1000-an. Nah, ketika kita akan memasukkan rezeki kita, biasanya pun milih sing isih pun sing abang, napa sing biru, napa sing hijau. Monggo lah, tanya sendiri-sendiri saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari Ramadan ini harus kita jadikan peluang untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW itu orang yang ajwadun nas, orang yang loman banget, seneng weweh, pol wis non sewu Kanjeng Nabi. Di luar Ramadan, di luar Ramadan itu saja Rasulullah terkenal orang yang seneng weweh. Pernah punya kebun kurma, ketika ngunduh kurmanya, sampai di rumah tinggal keranjangnya. Mbak disodakoh. Orang ngengeh tekan ngomah. Wonten sakniki sing wani panen jagung tekan ngomah gari keranjange? Ndak berani. Ngepet klengkeng tekan ngomah gari wadahe wis didumke kabeh. Ra ono wani, mesti padu karo bojone. Kloposan temen ben ahli sedekah, ke umai barang kana wenehna mesti seperti itu. Nun sewu itu bukan ibu-ibu yang di Arkom ini. Bapak Ibu, itu peningkatan. Oleh karenanya, nun sewu, Ramadan ini digambarkan di dalam hadis nun sewu. Kalau di luar Ramadan saja Nabi itu sudah jadi orang yang senang sedekah. Selama Ramadan Rasulullah seperti angin sumilir. Angin kan kalau bertiup kan terus, tidak ada angin mandek itu tidak ada, terus mengalir. Monggo kita tidak bisa seperti Rasulullah SAW, tidak patuh seperti tadi, tapi kita harus meningkatkan, apalagi ini sepertiga terakhir. Harus kita berburu untuk mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah. Oleh karenanya, saya sarankan kepada panitia pengembangan Masjid Al-Arkom ini, monggo buat list, Pak Asrari, buat list. Semuanya kan punya aplikasinya, kagungan apun aplikasi pembangunan Masjid Arkom.
Siapa yang akan mengisi? Monggo dipersilahkan, mumpung Ramadan. Ayo kita rebutan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah isin-isin, sing bisa 10 juta, 10 juta, ning cicil ping 10, mboten apa-apa. Mangke nonton petugas sing narik non sewu. Nggih. Kula gangsal juta, mboten apa-apa, diketahui orang lain ndak apa-apa. Ada yang hamba Allah 12 juta. Mboten apa-apa, ditulis ngangge hamba Allah. Asal keikhlasan tetap dijaga nanti. Ketika diumumke Maikem 5 juta, Bonia 7 juta, Sardi 11 juta, hamba Allah 13 juta. Yuk, kayak hamba Allah kayaknya. Wes muni hamba Allah tomongke karo wong kae nyong. Ya percuma. Padha wae karo pamer. Nggih mboten? Allah ngemutaken kula panjenengan sami. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai' wallahu la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat ora kelingan. Wong-wong mukmin kabeh, sliramu aja do batalke sedekahmu. Nganggo cara nglarani sing kok wenehi. Jadi batalnya sedekah, hilangnya pahala sedekah ketika kita menyakiti orang yang kita beri. Hilang pahalanya. Walaupun itu ratusan juta, orang ono ganjarane blas. Yang kedua, tidak beriman kepada Allah. Orang sedekah berapapun, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak akan ada pahalanya. Presani surah Ibrahim ayat 18. Yang gambarkan orang-orang yang kufur kepada Allah, sedekahnya, amalnya, seperti debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang. Yang ketiga, sedekah tidak berpahala ketika ria'an nas. Kepingin dingerteni wong liya, dilihat orang lain, didengar orang lain. Batal pahalanya. Boleh menulis hamba Allah, tapi tetap orang ono sing ngerti hamba Allah wis pira ya akeh temen, tetap ditahan. Sampai kapan ikhlas ini? Sampai mati. Jadi ikhlas itu harus sampai mati, di bawah mati. Ora tau domongke. Itu ikhlas. Maka yang berat itu aja ana sing ngerti sampai mati. Walaupun nun sewu menjaharkan, menjelaskan, ngomong ke amal, tidak apa-apa, tapi tetap ikhlas. Wong Gusti Allah ya marengaken kok intu betul sedekah difani imahi yen sliramu ngandhake ngetokke apa sing kok sedekahke becik-becik wae. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara ning yen sliramu ngumpetke nggonmu weweh marang wong pemeneh diweneh wong sing padha fakir khairul lakum, iku luweh becik. Jadi dalam sedekah itu Allah menekankan tidak elek apik, tetapi ketoke ya apik, ora ketoke luweh apik, itu tekanannya di situ. Jadi kalau kita ingin kualitas sedekah yang paling bagus ya yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau ada orang berbicara saja, sarosado mungkin. Tuh. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir.
Sedekah yang seperti itu, yang berkualitas itu yang menghapuskan atau yang menutup pahala, menutup dosa-dosa kita. Yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dosa-dosa kita jadi tertutup, diampuni oleh Allah karena sedekah kita. Monggo sekali lagi saya ingatkan, buatlah list panitia Arkom ini dengan aplikasi panitia pengembangan bangunan Masjid Arkom. Monggo kita semuanya beramai-ramai untuk mengisinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin banyak, semakin bagus. Bapak Ibu, yang ketiga adalah keihsanan. Dimensi takwa yang ketiga adalah ketika orang sudah mulai ihsan. Ya tadi sedekah itu non sewu, ya masuk kepada ihsan, ya masuk kepada Islam. Ketundukan kepada syariat, tetapi juga kebaikan dalam melaksanakan syariat. Maka orang muhsin, orang yang baik adalah orang-orang yang bisa dipercaya di dalam surah Ali Imran ayat 134. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Sudah mampu memberikan sesuatu ketika dalam kondisi omber maupun sempit. Kayak ono ya weweh, sithik wae ning duwe sithik tetap bisa weweh. Itu sudah masuk kepada tidak hanya sekedar muslim tetapi sudah meningkat menjadi muhsinun, orang-orang yang berbudi baik. Sudah ihsan itu nun. Sudah lebih tinggi daripada sekedar memberi. Karena dia ikhlas sithik poho parwedang. Ini yang jarang nun sewu. Karena ini sudah masuk etapa yang ketiga. Tadi mami marozaknahum yunfikun yang pertama, kelas 1. Yuk, wa atal malalobihi ini kelas 2, tingkatnya 2. Nah ini yunfikuna fis-sarra wad-dharra, ini yang ketiga yang sudah lebih tinggi lagi tingkatannya. Maka membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan. Wis ora apa-apa, butuhe dhewek digarekke kae mesakaken banget. Jarang toh orang seperti itu. Ada tetangga datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak, ngapura ya nyong kepeksa matur karun jenengan. Aku kayak bingung banget. Bocah doloro ora ndek duit. Nek kagungan duit mbok aku disilihi. Kanggo berobat bocah-bocah. Nah, di situ diuji keihsanan kita. Adakah hati kita ini terketuk dengan kata-kata orang yang minta bantuan ini? Kemudian kita memberikan pertolongan sesuai dengan kondisi yang kita punya. Misalnya punya 100, hanya punya 100 betul non jauh. Adik non jauh. Nyong bisa nyilihi tapi ming saken nyong jan duwe ini ming 100 sih kita wis parwedang ora apa-apa. Sing saged nggo gawe silian, yang saged nggo blonjo dhewe padahal biasanya sedina 100 wis blonjo 50. Bapake takon dene lawe kaya ngene tok. Mau duwite ming 100 njur sing saged disilih tangga mesakake wong putrane keloro. Sampeyan sing sabar lah. Oh ya wis alhamdulillah. Nah itu non. Itu seperti ketika Sayyidina Ali keluar rumah blonjo. Di Saudi Arabia kan yang blonjo orang laki-laki, Bapak Ibu. Yang joko toko itu orang laki-laki. Orang perempuan tidak ada yang turut pasar itu tidak ada. Yang blonjo pun orang laki-laki. Orang perempuan di rumah. Nah di sini kan tekan ngendi dong kita. Wah, sing jenenge wong wedok. Wah, nang diwae kebek nanti. Akon kon piknik wae sing ngacung dhisit mesti wong wadon. Non sewu.
Sayyidina Ali itu hanya membawa uang 5 dirham. Tidak seberapa untuk belanja hari itu. Kepedok di jalan orang butuh pertolongan. Semuanya diberikan. Menjauh. 5 dirham semuanya diberikan. Bali ora sida belanja. Tekan ngomah didangu garwani Siti Fatimah. Mas dene cepet temen. Lah endi belanjane? Tak ceritani. Mau tekan dalan aku kepethuk kanca saking banget butuh duit ya aku duwene duit 5 dirham yo tak wenehke kabeh. Gimana sikap Siti Fatimah? Alhamdulillah marem nyong nek duwe bojo kayang kono. Siti Fatimah persis seperti ibu-ibu di sini. Nggih mboten ta, Bu? Nah, itu berlatih ihsan. Ihsan itu ketika mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri sampai diabadikan itu di dalam Al-Qur'an. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia itu sampai ngempet kebutuhan dirinya sendiri lebih mementingkan kebutuhan orang lain. Karena ketertutukan hati, kepeduliannya kepada orang lain. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat ithar, tingkat ihsan yang paling tinggi. Monggo kita berlatih. Karena kebaikan ketika kita sudah tahu, yuk kita tidak memulainya, tidak akan ada hasilnya. Ngaji, jur ora karo diamalke, raketang sepiro bisa nih, tidak ada perubahan. Yang kedua non-sewu. Tadi nama surah Al-Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidh. Non-sewu. Kadhoma itu asal maknanya adalah menelan, ngelek. Al-ghaidho itu sesuatu yang membuat panasnya hati. Ucapan-ucapan yang menyakitkan hati sehingga hati ini menjadi panas karena ucapan itu namanya al-ghaidh. Maka ketika seorang panas hatinya karena dimarahi orang lain atau diberi kata-kata yang menyakitkan, jengkel toh, panas hatinya, dilek-lek gender sehingga tidak tersisa. Niku sing jenenge al-kadhiminal ghaidh. Ketika marahnya dilek. Alhamdulillah. Muga-muga wong kae di ngapura Gusti Allah. Itu al-kadhiminal ghaidh. Nah, kita ini biasanya tidak dilek, marah, dimut, muncul terus ora rampung-rampung. Kapan rampungnya ngaji tolong dino ora rampung? Karena marahnya tidak ditelan. Bahasa Al-Quran luar biasa sekali. Wal'afina anin nas, ini non-cawu. Ini juga betul-betul membutuhkan berani mengorbankan gengsi, harga diri. Aku bener kok njaluk ngapura. Kok aweh ngapura, jo ngasi, jo tek dut malah nganggo dut barang kok nggih. Sing jelai niku dute niku. Itu memberi maaf. Sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau kita setiap malam Ramadan memperbanyak permintaan maaf dari Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fuan. Ya Allah, ampunilah saya. Karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka seorang yang gampang memberikan maaf, dia sedang meniru sifat Allah yang baik. Boleh?
Karena Allah memang tidak pernah dendam kepada siapapun. Lah niku wonten wong sing diberi bencana napa niku bukan karena dendam, bukan. Allah hanya memberikan bencana ketika di situ terjadi kedzaliman. Bencana datang karena kedzaliman, karena banyak dosa di situ. Wa yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka, memberikan bencana kepada mereka selama mereka masih mau meminta ampun kepada Allah. Monggo sekali lagi, al-afina anin nas ini jangan hanya setiap hari raya saja, tetapi ini menjadi watak harian kita. Itu termasuk non sewu, perintah harian Allah kepada kita. Sedekah, kendalikan marah, beri maaf. Harus menjadi kepribadian sehari-hari. Itu bagian daripada keihsanan kita. Dan wallahu yuhibbul musinin, Allah senang kepada orang-orang yang berwatak seperti tadi. Allah senang. Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang hamba, Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada hamba yang dicintai itu. Seperti bahkan melebihi seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya karena cinta. Seorang istri memberikan sesuatu kepada suaminya karena cinta. Lebih daripada itu. Kalau sesama manusia kan masih ada pamrihnya. Tapi Allah memberi tidak karena pamrih. Tidak. Bukan karena setelah dipuji, disanjung, kemudian memberi. Tidak. Orang kafir saja diberi kok. Bahkan kadang-kadang diberi, istilahnya apa? Dilulu. Dilulu niku istidraj. Saya ugal-ugalan, malah saya sugih. Terus dinantikan tobatnya. Kalau tidak tobat, baru diadab. Kalau kemudian sadar dan minta ampun, dimaaf oleh Allah. Walaupun dosanya ngebeki langit paribasane, ngebeki bumi paribasane. Itu maaf Allah, ampunan Allah. Tidak peduli, aku ampuni. Kalau dia datang kepadaku, memohon ampunannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begitu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah keikhlasan. Seorang mukmin, muslim, muhsin dikunci dengan keikhlasan. Ketika seseorang melakukan apapun, tergerak untuk melakukannya karena Allah semata-mata, itulah yang namanya ikhlas. Tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Banyak ayat yang berbicara tentang ikhlas, termasuk wala ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan sudah berjanji bahwa semua Bani Adam akan aku goda sampai mereka itu melanggar larangan Allah. Setan tidak mampu menghadapi orang-orang yang ikhlas. Jadi hamba Allah yang setan ora doyan, demit ora apa? Pernah ditulis santan demit. Tuh. Tidak mampu. Dalam ayat lain mengatakan innahu laisa alaihi sultanun. Setan tidak punya daya dan kekuatan. Dalam hadis yang berbicara tentang saum ini, setan dibelenggu. Wa yufis
Nah kok kelalen to ya. Wa yufis. Aku cak isin. Sufida wa yufis. Sufidatus syayatin. Setan tangannya dibelenggu. Artinya tidak punya kemampuan untuk menggoda manusia. Yang membelenggu siapa? Ya kita ini. Ketika kita iman kuat, keislaman kita kuat, keisanan kita kuat, kita menjadi orang mukhlasin, maka setan tidak berdaya. Kita digoda untuk batal, tidak mungkin batal. Karena kita sedang dalam kondisi prima keimanan kita. Bahkan di dalam surah Al-Insan ayat 9, gambarannya jelas sekali. Tolok ukur keikhlasan itu seperti apa? Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Ada 3 tolok ukur keikhlasan. Seorang ikhlas kalau sudah memenuhi syarat 3 ini, ikhlas tenanan wis. Yang pertama, berbuat baik, membantu, memberikan sedekah, ataupun apa saja yang membuat orang lain terbantu, liwajhillah, karena ridha Allah semata-mata. Apapun yang kita lakukan untuk orang lain, hanya karena Allah semata-mata. Itu liwajhillah namanya. Yang kedua, wala nuridu minkum jazaa'a. Saya tidak minta balasan. Ketika kita membantu seseorang, tak ada harapan untuk supaya dibalas. Tidak. Sebab ketika kita memberi, namun menginginkan balasan, itu namanya pemberian yang transaksional. Ngarep-arep piwales. Tidak ada nilainya itu. Tidak berpahala. Maka ikhlas itu tanpa ada harapan kepada orang yang kita bantu, yang kita beri. Apapun wujudnya. Nah yang ketiga ini, non jauh, wala syukur. Tidak butuh ucapan terima kasih. Ini yang paling berat. Pada umumnya ketika orang yang sudah siap untuk memberi, diberikan, kemudian yang menerima kok meneng mawon, boten matur nuwun, kira-kira pripun Bu? Bangetan banget kayak panjenengan. Matur nuwun bae ora jegos. Bahasa Wonosobanya seperti itu. Muni matur nuwun saja ndak bisa. Orang Wonosobo mengatakan ora jegos. Itu bahasa apa orang ngerti saya sendiri. Tapi seperti itu. Jadi ketika orang masih ada harapan untuk dimatur nuwuni, ini belum 100% ikhlasnya. Belum 100%. 100% ketika sudah lillahi ta'ala, tidak ngarep-arep balasan dan tidak perlu dimatur nuwuni. Rige kayu dene ora matur nuwun, ora apa-apa, nyong ora butuh matur nuwun. Tuh, ikhlas 100%. Ini butuh latihan. Karena orang itu biasanya butuh penghargaan. Ucapan matur nuwun itu kan salah satu di antara penghargaan. Maka non jauh bagi seorang muslim harus dipahami. Yang memberi tidak boleh ngarep-arep matur nuwun, tapi yang diberi wajib ngomong matur nuwun. Wajib. Malayaskurunas la yaskurullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bisa ucapan terima kasih kepada manusia, sama dia mesti tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Karena yang menggerakkan seorang membantu seseorang, orang lain, itu karena Allah. Taufik Allah membuat si A membantu si B. Tanpa taufik Allah, si A tidak membantu si B. Maka B kalau tidak matur nuwun kepada A, berarti dia tidak matur nuwun kepada Allah yang sudah memberikan taufik kepada si A sehingga membantu dirinya. Mudeng Bu? Napa? Nggih kados niku.
Bapak Ibu, itulah dimensi ketakwaan. Dan kalau itu semuanya kita lakukan, itu jadi aset yang sangat besar bagi kita. Akan semakin sempurnalah saum kita. Ketika kita mengejar kebaikan, mengejar amal soleh selama Ramadan ini. Untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Maka ironi, kalau ada orang saum masih senang marah-marah, malah aneh, bojone nyonge janji puasa jan udung wae hawan. Jadi kalau ada orang poso kok malah ngudungi nemen nonjang, wejan beruh itu nonjang. Jadi diragukan, wong saum itu harus pengendalian kok. Al-imsak amma nahallahu anhu, pengendalian dari semua yang dilarang oleh Allah. Nah, ngudung itu marah itu kan larangan Allah. Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Kan ngoten. Cah tekamon pun apal nun cewu. Cucu saya itu kadang itu ngapal kayaknya. Apa artinya? Jangan marah, kamu surga lah kok. Ingin rewel, ayo jengkel, lupa. Itu anak kecil. TK maklum. Tapi kalau anak sudah 7 tahun barang itu ya bangetan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi monggo kita bareng-bareng masih ada peluang 3 kali untuk memburu Lailatul Qadar. 25, 27, 29. Maka monggo kita berusaha untuk memperbanyak zikir, bacaan Al-Quran, dan amal-amal maliyah, amal soleh bentuk harta, rezeki yang kita bisa bantukan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu semakin sempurnalah saum kita untuk bekal jadi aset kita pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Ustadz, ada pertanyaan dari jamaah virtual. Ada pertanyaan? Buatan kesusun apa? Saking jamaah YouTube, Ustadz. Pertanyaanipun tentang iktikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf harusnya di masjid yang buat jamaah 5 waktu. Khusus akhwat, apakah diperkenankan iktikaf di rumah? Bagaimana caranya dan apa yang harus dipersiapkan? Maka akan pertanyaan Ibu. Yang tekstual saya belum menemukan hadisnya. Tapi yang kontekstual ada pedoman bahwa ibu-ibu beribadah di rumah, bahkan sholat pun di rumah fardu, itu lebih utama. Itu kan dalil yang tidak langsung secara tekstual. Boleh wanita iktikaf di rumah. Maka kalau Rasulullah menganggap sholat orang perempuan lebih utama di rumah, semoga saja iktikaf para kaum wanita di rumah sepadan dengan iktikaf kaum laki-laki yang di masjid. Saya hanya bisa memberikan jawaban seperti itu. Saya belum mengetahui hadis yang secara tekstual langsung begitu. Itulah non jauh. Jadi mohon dipahami bahwa yang namanya kiai, yang namanya ustadz, yang namanya pak guru, bu guru, itu pasti tidak menguasai secara total, kecuali orang-orang yang ngalim betul non. Maka termasuk saya ini sangat amat terbatas, toh. Kemampuan saya di dalam menghafal hadis, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Maka bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih fahim tentang agama.
Monggo saya sarankan begitu. Saya jawabannya hanya sebatas itu yang saya tahu. Wonten malih? Ibu-ibu mungkin? Kenapa minyak goreng mahal? Ampun kecandra saniki pun. Muga-muga ngemben saya suwe, saya lawas. Nggih tahu, urung mesti murah kok. Sing cetha saya suwe, saya lawas. Sudah cukup, Mas? Nggih. Baiklah, sudah cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.